Oke, jadi kita akan belajar keyword riset hari ini ya teman-teman. Jadi sini kita akan mempelajari intro mengenai SEO dan mungkin teman-teman di sini pasti sudah apa ya familiar mungkin ya dengan namanya SEO karena beberapa teman-teman startup di sini sudah mempunyai ini ya sudah mempunyai website dan pastinya sudah familiar lah dengan namanya website, kata kunci dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang belum tahu dan ingin memahami lebih dalam, nah kita akan mempelajarinya malam ini. Oke, sudah kelihatan ya. Oke. Nah, kita akan mempelajari keyword research atau SEO. Ya. Oke. Nah, mungkin kalau yang sudah tahu pasti sudah mengenal ya SEO itu apa. Tapi untuk yang belum, kira-kira SEO itu apa sih gitu ya? Apa itu SEO? Kenapa SEO itu penting? Kira-kira caranya gimana? Kenapa SEO itu kita nggak wajib untuk mempelajari IT gitu ya? Padahal itu kan berkaitan dengan website gitu. Nah, ini akan kita pelajari. Ternyata SEO itu banyak teman-teman. Makanya ada beberapa, walaupun seperti saya nih, background-nya di digital marketing, tapi nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin bukan background-nya IT gitu ya, atau programming. Bisa-bisa aja masuk ke SEO gitu ya, tapi memang ada pengecualiannya, di mana pengecualian itu maksudnya itu, kalau misalkan kita di digital marketing, atau mungkin background manapun yang non-IT, dan kita masuk ke SEO tanpa background IT tersebut, ya itu mungkin nanti kita ujung-ujungnya itu lebih ke ini sih paling, lebih ke mendesain struktur webnya gitu-gitu. Desain itu pakai UI UX gitu. Kemudian bisa juga nanti teman-teman itu ini apa namanya lebih ke mempelajari keyword risetnya, lebih ke mempelajari marketnya gitu-gitu. Kalau misalkan yang IT-nya itu pasti lebih banyak ke codingnya dan segala macamnya. Karena nanti coding itu juga berpengaruh. Makanya SEO ini tuh bukan pekerjaan satu orang, teman-teman. SEO itu pekerjaan banyak. SEO itu pekerjaan tim. Ada yang di bagian tadi ya keyword risetnya, ada yang di bagian desain kontennya, ada yang di bagian UI UX-nya, ada di bagian web development-nya, itu banyak gitu. Makanya SEO itu bukan pekerjaan satu tim ya. Dan kalau di Indonesia ini SEO itu demand-nya memang ini ya, demand-nya itu banyak, tapi supply itu sedikit. Makanya di Indonesia ini SEO gajinya tuh lumayan gede karena memang itu apa namanya yang tadi saya bilang permintaannya itu banyak tapi supply itu sedikit gitu. Walaupun makanya sekarang ini gencar banget kan banyak bootcamp SEO dan segala macamnya. Itu supaya bisa menghasilkan SDM-SDM yang bisa apa ya? Ya bisa memahami lebih banyak mengenai SEO. Karena selama ini kita kalau mau berkaitan dengan SEO apalagi yang spesialis itu ada di Indonesia cuma sedikit. Jadinya itu banyak perusahaan kita yang nyarinya itu di Singapura, di Malaysia, di India terutama gitu dia. Nah, itu sekilas intro mengenai SEO ya. Oke. Nah, ini adalah pengertian SEO. Jadi SEO itu sebenarnya pengertiannya ini sederhana aja, yaitu teknik atau praktik gitu ya, atau aktivitas lah kita bilang, yang digunakan untuk meningkatkan peringkat atau ranking ya dan awareness suatu website atau landing page dalam hasil search engine. Jadi intinya seperti itu. Secara garis besar ya tugasnya itu kita tuh membuat websitenya itu supaya masuk ke halaman satu. Bahkan kalau kita bilangnya itu kalau dia paling atas, kita bilangnya itu halaman nol. Karena dia itu udah di halaman satu paling atas. Nah, kita tuh bilangnya halaman nol biasanya. Tujuannya itu seperti itu. Tapi memang langkah-langkah kita, step by step kita untuk membuat website atau landing page itu masuk ke halaman satu itu panjang. Ada banyak faktor-faktornya, ada banyak ininya lah, itunya lah, dan semuanya. Gitu. Makanya kayak tadi saya bilang, SEO itu bukan satu orang, tapi banyak. Dia nggak seperti kayak sosial media spesialis. Kalau di Indonesia ini kan banyak nih ya, sosial media spesialis itu dia yang desain, dia yang konten, dia yang riset semuanya. Kalau SEO itu kayaknya nggak bisa sih seperti itu karena bebannya itu terlalu berat. Pertama kita itu membuat websitenya, kita update terus websitenya, kita update terus landing page-nya, kita update terus copywriting-nya, kita update terus isi kontennya. Kalau misalkan ada pelanggan baru, kita upgrade lagi testimoninya baru di baru. Kalau misalkan ada kita B2B, kita ada klien baru, kita upload lagi klien itu gimana dan segala macamnya. Pokoknya kita update terus.
Jadi makin lama itu, karena kan Google ini nge-index website kita atau page kita. Nah, kalau misalkan kita semakin lama itu terus update, kita makin update informasi kita tentang brand kita, seinformatif mungkin itu ya, sebagus mungkin. Nanti Google itu lama-lama bakalan ngebaca, oh ini si apa namanya si website ini dia itu sedang berkembang, dia itu sedang mulai memasuki tahap-tahap SEO. Gitu ya. Jadi dia mau dipantau terus sampai nanti akhirnya relevan gitu dengan banyak orang. Makanya SEO itu sebenarnya bukan pekerjaan yang singkat. SEO itu butuh 6-8 bulan bahkan sampai 1 tahun teman-teman untuk kita itu bisa masuk ke halaman satunya. Jadi teman-teman bikin sekarang websitenya semuanya, pokoknya kegiatan SEO-nya detik ini bikin sekarang itu kemungkinan besar, eh, nggak kemungkinan besar juga sih, ya, bisa juga lebih panjang. Tapi yang sebenarnya rata-rata sih kemungkinan besar sih biasanya 1 tahun gitu dia masuk ke halaman itu. Makanya SEO ini tuh pekerjaan yang lumayan ini sebenarnya seru ya. Serunya itu dalam artian ya kita banyak menemukan hal baru, kita bisa ngeriset hal baru gitu-gitu sih. Tapi itu sekilas mengenai SEO ya. Nah, terus tujuannya apa nih? Sebenarnya udah saya bilang juga sih tadi. Tujuannya tuh bikin website kita itu dan landing page untuk muncul di posisi yang lebih tinggi gitu dalam pencarian organik sama non iklannya gitu. Eh, jadi intinya itu kita membuat website, ya membuat website dan landing page yang isinya itu gambarnya, videonya, keywordnya, kontennya itu relevan dengan yang akan dicari oleh audiens melalui search engine, melalui ini dia. Oh, misalkan kayak gini case-nya ya. Mas, saya mau bikin, saya agensi properti, misalkan agensi properti, kondominium sama apartemen. Salah satu caranya itu kan kalau orang itu mau lebih banyak visit ke website kita banyakin konten artikelnya juga supaya pendukung, supaya ada apa ya, supaya orang tahu si brand ini dia tuh sering mengeluarkan artikel yang informatif berkaitan dengan apartemen atau kondominium. Udah pasti dong di benak dia nyimpulkan sendiri bahwasannya ini brand ini pasti dia itu berhubungan dengan kondominium sama apartemen. Jadi setelah itu dia mengunjungi homepage-nya dan benar, itu dia. Caranya itu sebenarnya simple dalam tanda kutip, yaitu kita relevan apa namanya relevansikan aja dengan apa yang kemungkinan besar nanti akan dicari oleh audiens gitu. Kemungkinan besar dicari oleh audiens dari keyword itu kita masukkan beberapa keyword itu di dalam artikel kita atau website kita, homepage kita masukin semuanya gitu dia. Jadi ketika dia mencari sesuatu yang berkaitan dengan keyword yang dicari itu akan muncul ini kita apa namanya website kita gitu. Nah, kenapa SEO itu penting, Mas? Apalagi kalau kalian tuh mau optimasi websitenya itu sangat penting. Ya, balik lagi ke topik kemarin, audiens itu mencari apapun di search engine, apapun. Dia mencari sesuatu yang dia belum tahu, dia mencari sesuatu yang dia udah tahu produknya, kemudian dia mau mempelajari produknya, itu banyak. Cuman 3 besar ini yang ibaratnya itu paling sering dicari, yaitu awareness, consideration, sama action. Awareness-nya itu ya, misalkan cara mengobati mental health, itu kan dia belum tahu caranya. Jadi dia tuh mau tahu gitu, dia tuh mau tahu obatnya itu apa. Kemudian misalkan biji kopi terbaik untuk menderita asam lambung, dia kan belum tahu biji kopinya apa, jenisnya apa, produknya apa, nyarinya di mana dia belum tahu gitu. Terus consideration, consideration itu dia udah tahu nih, udah nimbang produk apa gitu. Misalkan iPhone 13 atau iPhone 14 mau bandingin. Untuk kemudian mesin kopi A ini kenapa harus diberi perawatan yang tinggi gitu. Nah, kemudian ada actionnya. Actionnya itu dia udah tahu mau ngelakuin apa, dia udah tahu mau beli apa, udah tahu mau beli produk apa, cuman dia belum tahu belinya itu di mana, misalkan. Dia belum, dia masih ingin mendapatkan beberapa opsi yang lebih banyak, gitu. Misalkan tiket pesawat Jakarta-Bandung, jual iPhone Medan, kemudian apa lagi ya? Atau misalkan dia tuh nyari Starbucks di Medan, di mana aja, gitu. Nah, itu ada action. Dia udah tahu, tapi dia tuh belum tahu di mana, gitu. Ya, ini kira-kira perbedaan antara SEO dan SEM ya, di mana mungkin teman-teman sebenarnya udah tahu juga ya, kemarin sudah saya jelaskan juga, SEO itu letaknya udah pasti dia paling atas, sorry SEM. Ya, SEM itu letaknya paling atas, dan biasanya ada tulisan ad seperti ini. Tapi ada juga memang beberapa kata kunci, ketika kita search, hasilnya itu nggak ada website yang lagi di ads kan. Jadi langsung SEO-nya paling atas. Nah, itu yang paling bagus tuh berarti.
Tapi memang kalau SEM ini dia itu berbayar, tapi kita lebih cepat teroptimasinya. Kita bayar langsung naik ke atas. Cuman karena kita bayar ketika saldonya udah habis gitu ya, atau masa iklannya udah habis, dia bakal langsung drop lagi. Gitu dia. Sebenarnya ada caranya di mana kita tuh bisa ini sih, bisa membuat website kita tuh yang tadinya kita nge-ads mengandalkan ads untuk paling atas, kemudian kita bisa mempertahankan itu bisa. Caranya itu melalui ads itu, ya melalui website ads itu kita buat kontennya itu tetap seinformatif mungkin supaya orang itu bisa terus-terusan balik. Jadi Google itu juga tahu lama-lama ini bisa ini apa namanya kontennya memang informatif gitu dia, karena orang juga mencari secara organik juga. Cuman memang jarang gitu, jarangnya tuh maksudnya itu walaupun kita bikin itu biasanya, walaupun kita udah bikin ya seinformatif penting, orang-orang udah terus-terusan ini ya, terus-terusan apa namanya masuk gitu ibaratnya, itu tetap nanti kita bakal jatuh juga, walaupun sebenarnya jatuhnya itu paling cuma beberapa halaman biasa kayak gitu. Nah tapi kalau SEO itu dia lebih lama, bangunnya lebih lama, tapi mempertahankannya itu juga lama. Dia mempertahankan maksudnya tuh dia tahan paling atas itu juga lama gitu dia. Itu bedanya tadi ya, SEO dan SEM. SEM sebetulnya kita akan lebih banyak bahas besok, jadi kita akan fokus ke SEM aja untuk hari ini. Nah, kemudian di dalam SEO itu ada 4 elemen, ya. Ada elemen kunci strategi SEO namanya. Ada trik. Jadi yang pertama itu ada relevance. Relevance itu berkaitan dengan keyword, keyword dan bisnis kita atau brand kita. Kemudian user experience-nya. User experience itu ya udah pasti experience orang ketika masuk ke dalam website kita, supaya tidak menciptakan bounce rate. Itu dia, supaya tidak menciptakan bounce rate. Caranya gimana Mas ya? Nanti akan saya jelaskan. Tapi intinya tuh kalau misalkan website kita tuh di scroll itu gak nge-lag, kemudian gambarnya itu harus pas, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Pokoknya sesuaikan aja dengan rasionya, ibaratnya rasio awalnya. Terus susunannya juga harus rapi, nggak boleh ada gambar yang double, gitu-gitulah. Nggak boleh ada tulisan yang terlalu banyak, heading sama subheading itu harus ada. Kemudian ada on page. Nah, on page SEO itu dia lebih teknikalnya. Nah, di sinilah teman-teman itu mau kerjakan bersama, ibaratnya itu sebenarnya dari awal sih sebetulnya. Cuman di on page SEO itu memang lebih banyak kegiatan melalui dari sisi teknikalnya, which is kayak coding-codingnya. Tapi sebenarnya masih ada kaitan juga dengan kita. Nanti akan saya sebutkan juga. Kemudian ada off-page SEO. Nah, off-page SEO ini tuh kita itu ngelakuinnya itu melalui dari ketiga ini pertama. Kemudian kalau ketiga ini bagus, itu akan menciptakan off-page SEO yang bagus. Jadi off-page SEO itu ibaratnya kalau misalkan konten kita informatif mungkin, konten kita bagus, website kita informatif, website kita tuh akan dijadikan sumber, direkomendasi sama satu website. Ya, dia tuh mungkin dapatkan informasi dari website kita karena mungkin website kita tuh bagus informasinya gitu ya. Jadi dia tuh menaruh link website kita tuh di bawah. Jadi kita tuh dapat ibaratnya tuh kalau kita bilang backlink ya, backlink. Dapat apa namanya? Dapat insight lah dari kenapa bisa dapat rekomendasi ya dari website lain karena saking informatifnya gitu. Bisa juga kayak misalkan teman-teman itu nyantumkan websitenya itu di bio teman-teman gitu. Itu bisa juga. Itu page SEO juga. Kalau misalkan banyak berarti yang mengunjungi sosial media teman-teman juga banyak gitu kan. Nah, pertama itu kita akan membahas relevance. Jadi kita tuh harus milih keyword yang relevan, yang ada kaitannya dengan brand dan topik yang ingin dirangkum dalam konten website. Gitu dia. Ya, misalkan teman-teman itu ibaratnya digital marketing Autumn Coffee. Autumn Coffee itu kan jual mesin kopi, jual biji kopi, kemudian jual alat kopi yang sederhana, banyak pokoknya. Kan nggak mungkin teman-teman tiba-tiba jualan apa ya, jualan mesin cuci kan nggak ada kaitannya gitu kan, atau artikelnya tuh tiba-tiba bahas cara merawat mesin cuci, ya kan nggak ada kaitannya gitu dia. Makanya harus relevan gitu. Kalau misalkan memang di website itu sedang membahas kita brand kita memang membahas tentang kopi, ya kita bahas tentang kopi yang berkaitan dengan kopi. Gitu juga misalkan kita bahas mengenai alat rumah tangga, mesin cuci, gitu-gitu, pasti kita berkaitan dengan itu. Gitu deh. Jadi harus ada relevansinya. Dan ini ada tipe-tipe keywordnya. Ada keyword informasi, keyword navigasi, lokal, sama transaksional. Kalau informasi itu kita mencari informasi, gitu ya. Kayak misalkan contohnya cara menggunakan mesin kopi, apa itu kopi Arabica. Kemudian ada juga keyword transaksionalnya, kayak
kita melakukan transaksi, kayak misalkan pembelian produk atau servis gitu. Kayak misalkan mau beli sepatu jogging atau sepatu jogging yang bagus gitu-gitu. Atau diskon Hotel Agustus. Ada juga yang navigasi ya. Navigasi itu kita tuh langsung nyari websitenya. Kayak misalkan login ke BUMN atau misalkan login ke akun apa sampai login gitu-gitu. Nah, kemudian ada keyword lokalnya. Keyword lokal itu berdasarkan geografisnya sama wilayah kita. Kayak misalkan teman-teman di Jakarta lagi mau cari bengkel terdekat yang ada di rumah teman-teman. Udah pasti dong teman-teman itu keywordnya bengkel terdekat di, misalkan teman-teman tinggal itu di Tangerang misalkan. Tangerang beda dengan Jakarta ya. Apa ya? Eh, Jaksel ya. Saya kebetulan bukan di Jakarta, jadi nggak tahu banget tuh wilayah Jakarta. Ya pokoknya Jaksel gitu ya. Bengkel terdekat di Jaksel misalkan. Bengkel atau spesifik di dekat rumah teman-teman itu bisa juga. Atau misalkan coffee shop terbaik di Jakarta atau misalkan coffee shop terdekat di rumah kalian gitu ya. Tinggal sebutin aja wilayahnya gitu. Jadi keyword itu banyak dan teman-teman harus tahu, harus bisa memasang keywordnya itu berdasarkan tipe-tipe ini gitu deh. Jadi ibaratnya semua tipe keyword itu ketika orang mencari apa ya, ibaratnya itu mencari dengan menggunakan jenis semua jenis keyword itu kita bisa dapat gitu deh. Jadi mau keyword ini mau jenis keyword ini tetap dapat selama memang masih apa ya, masih relevan dengan brand kita gitu. Nah, kemudian ada juga namanya keyword long tail, short tail, sama brand. Kalau long tail itu keywordnya lebih panjang. Nah, kalau teman-teman yang masih baru, itu disarankan pakai yang long tail. Memang dari segi traffic, dia tidak sebesar short tail kalau bisa dapat. Tapi long tail ini kita bisa mendapatkan market yang lebih niche, yang market khusus gitu. Kalau short tail, sebenarnya dia tuh bisa dapetin traffic yang besar, tapi persaingan itu sudah pasti sangat-sangat gede dan biasanya udah brand-brand gede yang ini yang menguasain gitu. Jadi makanya disarankan teman-teman itu kalau masih awal pakai keyword yang long tail gitu. Nah, kemudian yang brand. Keyword brand itu udah pasti ya kita langsung menuju ke brandnya. Harga iPhone 13, kenapa tas LV mahal, kenapa tas ini gini, kenapa mobil ini begini, gitu-gitu. Oke, kemudian tahapannya ya. Tahapannya itu pertama kita identifikasi keywordnya yang relevan dengan brand kita. Kita identifikasi, kita relevankan gitu ya dengan brand atau topik yang mau kita ceritakan. Kalau misalkan kita mau bikin artikel gitu ya, kita fokuskan ke situ. Jadi, uh, ini pikirkan maksudnya, pikirkan keyword yang akan dicari oleh audiens ya. Mulai dari keyword yang awareness sampai action itu semuanya. Sama tipe-tipe keyword tadi. Kita listkan gitu ibaratnya. List aja di tulisan atau misalkan langsung tulis di mana aja boleh. Kemudian kita bisa pakai Google Trend, kita lihat saja kontennya atau Google Search-nya. Kita ketik keywordnya dan lihat drop down ke bawahnya. Nah, kemudian baru kita kumpulkan semua yang berkaitan dan coba pahami semua keyword yang sering muncul biasanya apa sih gitu. Bahas tentang apa aja, kenapa bisa muncul gitu. Kita coba aja gitu kayak kita pakai Google Search biasa, kalau misalkan kita ketik keyword itu yang muncul biasanya website atau artikel yang lagi bahas apa. Kalau misalkan di Google Trend juga kita bisa cek. Nah, kayak ini misalkan kalau di Google Trend, ini nanti teman bisa coba ya. Ini ada linknya, nanti bisa teman coba sendiri. Kayak misalkan saya jualan celana jeans, kan nggak mungkin dong keywordnya itu semuanya celana jeans. Pasti kan keywordnya itu yang relevan dengan celana jeans. Celana jeans biasanya apa sih? Oh, anak-anak yang style ya, yang style 2023 atau hangout outfit untuk misalkan outfit untuk cowok bumi ya. Cowok bumi itu pakai celana jeans, guys, saya lupa. Ya pokoknya itu ya, outfit ke mall, outfit nyantai ke coffee shop. Jadi kan masih ada kaitannya dengan celana jeans gitu dia, atau outfit kasual mau hangout gitu-gitu. Makanya saya di sini bikin di Google Trend itu menggunakan tiga kata kunci ini. Ada yang memang celana jeans bagus, style 2023 sampai outfit cowok bumi itu saya bikin. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa nengok nih, ini kalau saya bikinnya tuh dari 7 hari ke belakang. Nah, 7 hari ke belakang ini, kayak misalkan saya apa namanya mau ngecek nih dari tanggal segini sampai tanggal segini itu yang paling banyak dicari itu apa, gitu dia apa. Nah ini kan tiba-tiba tinggi banget nih. Nah kita harus cari tahu nih kenapa nih. Itu sebenarnya kalau kita drop down ke bawah gitu ya, kita scroll ke bawah sebenarnya ada penjelasannya.
Mungkin kayaknya saya kasih tahu juga pernah ya, di mana itu nanti ada keyword-keywordnya itu banyak dicari di wilayah mana aja, dan keyword yang relevan dengan keyword yang tiga ini itu apa saja, itu ada nanti. Nah, kemudian kita bisa juga coba dari SERP, Search Engine Result Page, yaitu ya search engine-nya. Karena nanti kalau misalkan ya, mungkin teman-teman udah tahu ya, cara kerjanya, kita tinggal ngasih kata kuncinya apa di search engine-nya, tinggal kita search, itu nanti muncul nanti semua website-nya. Gitu ya. Dan kalau kita mau cek SEO ini, kita lihat dari volume pencariannya. Nah, di sini kita udah mulai pakai tools nih. Pakai Ubersuggest, pakai Watertracker itu bisa. Kita lihat volume pencariannya, kita cari persaingannya. Kalau misalkan volume pencariannya itu tinggi, tapi persaingan itu rendah, itu kita bisa pakai. Tapi kalau misalkan volume pencariannya rendah, persaingannya rendah, itu jangan. Berarti kan nggak ada market yang nyari. Atau sedikit banget yang nyari. Gitu. Dan gitu juga kalau misalkan ya volume pencariannya banyak, persaingan juga banyak. Ya itu pasti kita susah untuk nembusnya, kecuali teman-teman itu udah bekerja di brand yang udah ternama. Misalkan, Mas saya udah kerja jadi apa namanya SEO-nya BUMN, ya itu pasti bisa nembus gitu. Karena kan orang udah banyak tahu tentang BUMN gitu. Oke. Nah, ini ya kira-kira hasilnya. Jadi ini kalau misalkan kita tuh mau nge melalui search engine ya. Jadi kita mau ngecek nih. Misalkan saya ini di sini nunjukinnya kan daging sapi wagyu ya. Daging sapi wagyu. Nah, kemudian daging sapi wagyu apa aja nih yang muncul. Nah, kalau misalkan ada beberapa di sini, nah ini berarti kita bisa pakai. Tapi kita cek dulu long tail sama short tail-nya. Kalau misalkan kita sudah, misalkan nih kita udah search di sini, kemudian kita pakai apa namanya, pakai Google Trend atau pakai um, SEO tools lain, keyword tools yang lain, supaya kita bisa cek volume pencarian melalui beberapa keyword yang direkomendasikan ini itu seberapa banyak. Nah, tapi jangan seperti ini ya. Kalau misalkan sudah kayak habis kayak gini, sampai muncul keyword-keyword yang cuma berkaitan dengan satu kata ini doang, itu jangan dipakai. Kenapa? Berarti market itu nggak ada yang mencari menggunakan keyword ini. Mungkin ada, mungkin cuma kayak 5 orang, 10 orang gitu. Makanya Google itu nggak bakal rekomendasiin. Kalau misalkan kita itu mau optimasi secara SEO, pakailah yang masih, kalau misalkan kita ketik ini, itu masih ada sambungannya. Nah, itu pakai seperti itu. Nah, sarannya itu, ya kalau misalkan kita punya lebih banyak data lagi, itu lebih baik. Ya, makanya kenapa saya bilang market research itu sangat penting, karena itu akan ngaruh ke semuanya. Kayak kemarin ya, sosial media itu kan ngaruh kalau misalkan kita tuh mau bikin kontennya, kemudian kita mau bikin apa lagi ya, mau bikin iklannya, ads-nya itu kan ada pentargetannya, makanya itu ngaruh banget teman-teman. Apalagi kalau misalkan SEO, kalau misalkan SEO teman-teman sudah benar market risetnya, itu kan kita pasti udah tahu market kita itu siapa, mereka itu suka apa. Dan pasti kan kita bisa menyesuaikan dari segi copywriting-nya, tampilan website-nya, kemudian gambarnya, kita bisa menyesuaikan semuanya, bahasanya gitu. Kemudian kita juga bisa ya melihat konten yang udah dibuat orang lain, itu mudahkan kita juga kok, nggak ada masalah. Sistem ATM amati tiru modifikasi di dunia itu nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau misalkan kita itu 100% duplikat, nah itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan kita lebih mengembangkan yang sudah ada, nah itu boleh, nggak ada masalah. Kita cek aja, kayak kompetitor kita, mereka tuh website-nya gimana. Misalkan website-nya itu mereka di homepage itu agak berantakan susunannya. Ya kita buat supaya lebih bagus gitu dia. Dan kita harus tandai website-website yang sering muncul dengan keyword tujuh. Misalkan kita ketik keyword ini, website ini muncul. Kita ketik keyword ini lagi, ada lagi website ini muncul. Kita ketik yang lain lagi, ada lagi. Nah, itu yang tandai seperti itu keyword itu. Berarti keyword ini tuh relevan dengan dia. Nah, teman-teman buka tuh websitenya, artikelnya itu apa, isinya apa aja. Gitu dia. Jadi, itu berarti dia tuh sudah melaksanakan isu itu dengan bagus. Jadi, semua kemungkinan target market dia itu akan mencari melalui keyword apa, dia tuh udah tahu. Jadi semuanya itu dia bisa menebak. Kalau gua bikin gini, eh, apa namanya? Sorry, maksudnya tuh kalau brand brand gua gini, misalkan brand gua begini. Nah, perkiraan gua itu nanti orang itu bakalan bikin keyword-keyword
yang begini, 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 seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau keyword awareness mereka bakal bikin begini, keyword yang consideration mereka bakal bikin seperti ini, keyword yang action mereka bakal bikin yang begini. Jadi semuanya itu 3 kategori tipe keyword tadi semuanya. Itu mereka itu sudah tahu. Makanya ketika apa namanya, ketika si audiens itu mencari melalui beberapa kata tetap dapat website dia. Nah, itu berarti SEO dia itu berhasil. Karena nanti juga orang bakal sadar dari tadi website ini muncul. Nah, ini berarti orang banyak yang mengunjungin. Padahal mungkin memang, ya satu memang pasti didukung oleh berapa banyak orang yang mengunjungin. Yang kedua itu didukung oleh isinya. Kalau misalkan isinya itu memang relevan, udah pasti orang itu bakal betah di dalamnya. Lama dia. Gitu. Nah, makanya kita tuh sarankan pakai aja rekomendasi yang dari Google. Kalau teman-teman terus scroll ke bawah sampai yang mau pilih halamannya itu kan pasti ada yang gini ya. Nah, ini juga bisa nih dipakai teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya nggak hanya bantu si audiensnya, tapi juga bantu kita sebagai SEO spesialisnya sebetulnya. Kita bisa pilih yang ada di rekomendasi di search engine-nya, kita juga bisa pilih yang ada di beberapa poin yang di sini. Gitu. Nah, kemudian kita baru masuk ke experience, ya user experience. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi experience, yaitu ada gambar, ada video, ada outbound link, ya. Kemudian ada update terus. Outbound link itu maksudnya kalau misalkan orang tuh ngeklik suatu hal yang dalam website kita, dia apa namanya, pokoknya tuh dari page kita ke page yang lain, gitu ya. Dan outbound linknya itu jangan jangan broken. Ibaratnya kalau orang ngeklik, itu dia tuh langsung sampai ke tujuannya, gitu ya. Nah, kemudian kita update terus ya, kita harus terus update. Kita terus update dari sisi gambarnya, kita cek dari sisi lama loadingnya, itu terus update. Kemudian kita juga bisa cek dari sisi sosial media linknya. Sosial media link itu sebenarnya juga pengaruh experience teman-teman. Jadi kita juga bisa datangkan traffic ke apa namanya, ke sosial media kita. Jadi awareness-nya itu makin bertambah. Kemudian struktur dan navigasinya. Struktur itu tampilan page-nya, dan navigasinya itu ya kalau misalkan dari page ini ke sini, kalau orang ngeklik button ini itu harus langsung masuk ke page-nya, jangan terlalu banyak. Sorry, maksudnya itu jangan terlalu lama loadingnya. Kemudian core web vitals. Core web vitals itu lebih teknikalnya nih, di mana di sini kita itu bisa mengecek performance SEO-nya, performa page-nya, kemudian apakah ada kode-kode yang error, kemudian apakah ada susunan yang kurang bagus. Nah, itu kita bisa cek. Itu ada toolsnya juga, nanti belakangan akan saya tunjukin. Nah, yang terakhir, nah ini UI UX design-nya. Kalau ini memang udah bagian UI UX-nya. Makanya kalau teman-teman punya background UI UX atau punya coding, ini sebenarnya kalau masuk ke SEO sebenarnya nggak terlalu apa ya, bisa masuk lah, lebih enak gitu. Karena kan kalau misalkan soal digital marketing yang mungkin dia sebelumnya backgroundnya non IT atau non UI UX design, itu pasti dia tuh harus tahu dulu kan istilah-istilah yang ada di website ya, kayak misalkan outbound link, backlink lah, apalah itulah gitu ya. Saya aja dulu waktu belum waktu om banget sama SEO itu kayak saya juga gitu gitu, ini backlink ini apa, outbound link ini apa gitu gitu. Jadi uh, effortnya itu lebih banyak lah dibandingkan kalau teman-teman yang udah apa ya, yang udah punya background IT atau background UX, pasti kan kalian juga udah pernah belajar mengenai struktur sama navigasi gitu-gitu. Oke, nah ini adalah struktur web atau page-nya ya, contoh-contohnya ini ya. Di mana ternyata kita tuh nggak boleh sembarangan naruh kayak misalkan copywriting-nya, button-buttonnya gitu-gitu. Kayak misalkan ini, yang ini ternyata kita tuh nggak boleh terlalu banyak apa namanya ya, bikin pilihan dan warnanya itu sama. Itu nggak boleh gitu. Kita tuh harus lebih menekankan orang itu untuk ngeklik sesuatu. Itu dia. Kita tuh mau orang itu ngeklik apa. Karena kemungkinan kalau dia dikasih pilihan 3 button kayak gini, itu dia bakal bingung. Makanya lebih bagus tuh seperti ini. Tampilannya juga lebih rapi, orang itu udah tahu eh, dia tuh lebih menekan kemana. Gitu dia. Biar langsung login gitu ibaratnya. Nah ini juga nih, jangan ternyata hero text sama hero text sama subtext itu beda. Gitu dia. Hero text itu kita menekankan teksnya itu untuk ngasih tahu apa ke dia. Gitu dia. Itu harus kita tahu juga. Kemudian kayak gini ya, ini warnanya juga harus, ibaratnya tuh warna itu nggak boleh kayak nabrak, nggak boleh nggak jelas, harus jelas gitu. Ini kan jelas nih ya, lebih lebih apa ya, lebih bold gitu ibaratnya. Kalau ini kan kayak kurang jelas gitu. Ini kalau orang yang udah rabun ini kan pasti bingung ini kan, ini
button apa, ini apa, ini apa, ini apa. Kalau ini kan ada kontras ya, kalau ini kan kontras warna biru, warna ungu dan putih. Jadi kita udah tahu, oh ini. Tapi kan kalau warna biru, abu-abu dan putih itu kan warnanya masih agak berdekatan. Gitu. Nah ini juga ya, kalau misalkan kita bikin artikel, itu nggak boleh gambar itu di tengah-tengah. Karena nanti akan menutupin, apa namanya, menutupin ininya, eh, menutupin teksnya. Gitu ya, maksudnya teksnya itu jadi kepisah begini, itu kan gak enak. Ya, beda kan seperti ini, gambarnya di samping gitu ya. Kalau misalkan memang kita mau bikin gambar di tengah, itu harus langsung di ini sih, apa namanya, eh, di cut gitu teksnya. Cut teksnya, ini ada gambar dan ini ada ininya, teksnya lagi gitu. Itu pun sebenarnya nggak boleh sembarangan juga sih, setahu saya. Gitu. Nah ini juga ya, kalau misalkan kita mau memberikan beberapa icon, itu nggak boleh yang ini sih, nggak boleh warna itu beda-beda, harus sama gitu. Nggak boleh ada yang mereng. Jadi ini kan sama nih, warna itu sama hitam putih gitu. Kalau ini kan lebih bold hitamnya, nah itu nggak boleh. Nah, kemudian kita di sini bisa cek technical website kita. Jadi kita tuh bisa tahu, mengetahui masalah yang ada di dalam website kita. Itu dia. Ini contohnya seperti ini ya. Ini saya pakai si SEO Mentor. Di sini kita bisa ngecek ya. Misalkan nih. Wait, ya. Nah, ini kita bisa ngecek on page score-nya itu berapa. 93, performance-nya itu 92, accessibility yang 58. Ini seharusnya sih nggak boleh ada di bawah 80. Harusnya 80 semua. SEO-nya berapa, base friends-nya berapa. Tapi memang tools ini tuh nggak relevan semuanya ya teman-teman. Ya, maksudnya kita tuh harus menguji secara langsung. Karena biasanya beda tools hasilnya juga beda biasanya. Nah, di sini juga akan dijelaskan nih. Ada internal link-nya ada berapa, external link-nya ada berapa, jumlah gambarnya berapa, semuanya ada berapa. Gitu dia. Nah, ini kalau yang oke berarti sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau yang X ini berarti itu masih ada problem ibaratnya. Nah, kita kan berharapnya jangan ada problem sama sekali kan. Gitu dia. Tapi di sini jelaskan dia juga kok. Misalkan ini nih, di website saya itu nggak ada heading-nya, ya nggak ada heading-nya, nggak ada hero text-nya. Kemudian size space saya itu terlalu besar di sini. Kemudian cache control itu nggak ada cache control, gitu dia. Kemudian canonical-nya itu begini, low content rate-nya itu, konten saya itu rate-nya itu rendah, misalkan seperti itu. Itu gitu dia. Jadi banyak. Nah, ini juga ada heading-nya ya. Heading-nya itu apa aja. Tapi karena saya nggak punya heading hero, jadi dia di sini cuman ngeliskan heading, sub-heading-nya, gitu dia. Nih, terus kemudian ini speed insight-nya. Ya, speed insight-nya itu ada berapa gitu. Ini millisecond ya. Usahakan semuanya itu hasilnya millisecond, jangan sampai second. Karena kalau misalkan udah second, nah itu berarti orang itu terhitungnya lama kalau soal loading. Itu dia. Jadi kita di sini bisa cek. Ini SEO detailnya ya. Mungkin teman-teman di sini punya background IT, mungkin juga bisa ngecek gitu. Nah, ini udah sampai ke kode-kodenya sih. Itu dia. Oke, nah itu tadi ya, teman bisa cek sendiri nanti di sini. SEO site checkup sama SEO motor. Yang tadi saya pakai itu, yang ini, itu adalah SEO motor untuk ngeceknya. Nah, kemudian ada namanya Core Web Vitals ya. Core Web Vitals ini tuh metrik yang diintegrasi sama Google. Jadi ini tuh toolsnya dari Google langsung. Namanya Page Insight ya. Sama seperti yang tadi ya, cuman bedanya ini lebih detail karena dia dari Google ya langsung. Jadi kita tuh bisa dapat referensi langsung dari Google-nya. Jadi matriks ini tuh fokus sama aspek-aspek penting gitu dia dalam loading webnya terutama. Kayak misalkan interaksinya, page-nya, atau stabilitasnya gitu-gitulah. Ya kayak misalkan kalau kecepatan mod itu ya loadingnya gitu ya, loading halamannya. Kemudian interaksinya tuh kalau kita ngeklik beberapa icon itu dia responsif nggak, atau ada yang ketika kita klik dia tuh nggak ngerespon. Nah itu harus seperti itu. Nah kemudian stabilitas visualnya. Pernah nggak teman-teman di sini kalau masuk ini ya, masuk ke website, itu pernah nggak kayak kita scroll, itu gambarnya juga ngikut. Padahal sebenarnya gambarnya seharusnya nggak ngikut. Nah itu berarti kan stabilitas visualnya itu rendah gitu dia. Makanya di Core Vitals ini kita tuh
ngeriset 3 hal ini. Itu largest contentful paint, first input delay, sama cumulative layout shift. Kalau largest contentful paint itu dari kecepatan loadnya, kemudian ukuran gambarnya, ya ukuran gambar sama aset lainnya itu nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil. Jadi sesuaikan aja sama rasio yang dibuat di awal, atau sesuaikan dengan saturasinya ya, gitu. Kemudian proses input delay-nya itu responsif elemennya. Kayak misalkan kita tadi saya bilang ya, saya klik ini, itu responsif nggak? Saya klik ini responsif nggak? Kalau saya scroll ke bawah itu responsif nggak? Atau ada jedanya gitu. Nah, kemudian ada CLS, Cumulative Layout Shift, itu stabilitas lewat halaman webnya. Kayak misalkan, kalau misalkan saya scroll gini, layoutnya tuh berantakan nggak jadinya, gitu-gitu. Jadi ada beberapa yang menyebabkan dia tuh bisa berantakan. Kayak misalkan sebenarnya saling berhubungan sih. Misalkan tuh kayak ukuran gambarnya yang terlalu besar itu nanti akan menyebabkan website itu terlalu berat, itu juga bisa, atau mungkin bannernya ya, banner yang ada di atasnya itu hero image-nya itu juga terlalu besar, itu juga bisa. Nah ini ya LCP, FID sama CLS. Largest Contentful Paint itu kalau misalkan loadingnya itu masih ya paling lambat 2,5 sampai 3 detik lah. Nah, itu masih bagus, tapi sudah masuk kategori improvement. Tapi kalau sudah sampai 4 detik itu harus diganti. Harus di apa ya? Harus diperbaiki lah ibaratnya. Kemudian ada first input delay. First input delay itu delay-nya itu ini lebih parah lagi nih. Ini kita harus pakai millisecond nih. Nggak boleh sampai detik nih. Nah, terus ada kumulatif layout shift-nya kalau misalkan kita klik apa atau gimana, atau apa namanya, tiba-tiba ada banner atau gimana, itu gimana? Itu harus apa ya, harus bisa cepat responsif lah ibaratnya visualnya. Nah ini kira-kira ya apa, ya nanti teman-teman bisa klik di sini ya, PageSpeed Insight, itu nanti ini bisa apa namanya, bisa teman-teman cek sendiri. Itu nanti langsung masuk ke halaman seperti ini, cuman bawahnya belum ada. Nanti kita tinggal ini aja ya, tinggal tempelkan aja halaman web kita atau homepage kita, itu nanti akan muncul seperti ini dia. Dan ini bisa scroll lagi ke bawah. Hasilnya sebenarnya nggak jauh beda sama yang SEO Mator tadi, gitu. Cuma beda beberapa istilah aja. Dan dia bisa cek secara mobile sama desktop. Nah, kalau di sini, nah beda ya teman-teman ya. Kalau tadi kan di SEO Mator bagus nih performanya, kalau di sini jelek. Nah, makanya teman-teman harus lebih banyak cek berulang kali. Gitu dia. Ini performanya ya. Performanya itu di sini sedikit, di sini makin dikit banget ya. Ini harus perbaiki lagi nih. Ini kalau dari sisi mobile ya, handphone ini perlu diperbaiki. Kalau ini dari sisi website-nya juga perlu diperbaiki gitu. Oke, kemudian kita masuk ke on-page SEO. Nah, on-page SEO itu dia lebih teknikal nih. Itu langkah-langkah ya, step by step yang kita ambil untuk bisa mengoptimalkan elemen yang ada di dalam page website kita. Supaya nanti ya ujung-ujungnya untuk naikin rank juga. Sebenarnya tujuannya satu, untuk naikin rank aja. Gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan on-page SEO. Jadi ada penggunaan kata kuncinya, keyword-nya gitu ya, keyword yang ada di page-nya lah, keyword yang di tag heading-nya lah, keyword yang ada dalam kontennya. Kemudian ada 3 jenis post. Kalau misalkan teman-teman mau bikin artikel, ada response post, ada sample post, sama ada pillars. Pillars konten maksudnya. Nah, kemudian ada snippet optimization. Jadi supaya teman-teman itu websitenya juga lebih cepat direkomendasi, itu bisa pakai snippet optimization. Itu bisa untuk cari tahu contohnya itu bisa pakai tools SERP snippet. Kemudian ada penggunaan tag heading-nya. Penggunaan tag heading itu ya heading 1, heading 2, dan seterusnya. Dan heading itu juga ada catatan ya teman-teman. Ya, jangan terlalu banyak subheading-nya. Ya paling sedikit itu mungkin 4 lah ya, 4 atau 5. Kalau bisa sih jangan lebih dari itu. Karena nanti kalau lebih dari situ, itu nanti experience-nya itu nanti bisa terganggu. Gitu dia. Nah, ini ya penggunaan kata kunci ya. Jadi supaya Google itu mengetahui dan mengerti topik yang diberikan, itu tujuannya seperti itu. Dan kita bisa gunakan tools Uber Suggest. Dan penggunaan kata kunci itu nggak hanya di isinya, tapi juga kita tuh bisa bikin di sitemap-nya. Nah, di sitemap ini kita tuh nggak boleh uh, pakai ada huruf besar. Gitu. Pakai huruf kecil aja, dan jangan kepanjangan. Jangan terlalu panjang. Misalkan tuh huruf kecil semua, dan dia tuh langsung kayak gini. Gitu dia. Nah, kemudian bisa teman-teman cek ya, high volume and low difficulty.
bisa run ininya. Ini kan bisa temen ya, terus volumenya tuh 880, yang mana cukup lumayan ya. Dan SEO difficulty ini ternyata rendah, 19 ya. Dan laksananya 3 bulan, jadi 3 bulan ke belakang itu dia tuh terus 19, jadi bisa teman-teman pakai nih. Kemudian pay difficulty-nya tuh easy juga, jadi kalau teman-teman mau pakai keyword ini di Google Ads, nah ini bisa juga nih. Cost per click-nya juga terhitung murah, cuma 1.300-an. Nah, ini berarti nih kalau kita mau pakai secara SEO sama mau pakai secara Google Ads, nah ini bisa nih. Gitu dia. Kita bisa pakai ini keyword overview-nya, dan ini adalah keyword suggestion-nya. Jadi, Uber Suggest ini kan pakai Uber Suggest ini tuh kita bisa ngecek ya search volume SEO difficulty-nya, sama bisa melihat keyword-keyword yang direkomendasikan sama mereka. Selain dari keyword yang kita cantumkan di awal. Ini kan ada nih ya, kos murah Jakarta Selatan. Ini kita bisa cek kos murah Jakarta Selatan, volumenya itu 1.600. Nah, ini lebih tinggi nih. Kemudian kita cek CPC-nya 1.500, masih oke gitu ya. Nah, P difficulty-nya ternyata 6. Itu masih oke juga. Jadi secara Google Ads, difficulty-nya masih rendah. Tapi search difficulty-nya itu sebenarnya masih rendah, tapi dia tuh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Gitu. Ini kayaknya sih oke-oke semua. Jadi kalau misalkan nih, saya tuh punya website yang menjelaskan kos murah gitu ya, atau website homepage untuk penyedia kos di Jakarta. Nah, saya bisa memakai beberapa keyword-keyword yang ada di sini. Gitu. Nah, kemudian kita juga bisa optimasi image-nya ya. Jadi, gambarnya yang dioptimalkan itu nggak hanya bantu mempercepat ya waktu buat halaman, tapi juga kayak memberikan pengalaman lebih baik lah pada penggunanya. Jadi, sebenarnya optimasi image itu hampir sama seperti keyword, tapi bedanya di gambar. Nah, caranya gimana supaya kita tuh bisa optimasi image-nya? Ya, pertama itu udah pasti ukuran gambarnya itu harus disesuaikan sama rasionya. Supaya nanti gambarnya nggak kabur, kalau kegedean nggak kabur, kalau kecilan nanti nggak nampak. Jadi harus pas memang. Nah, kemudian kompres gambarnya. Jadi tujuannya itu supaya gambarnya itu nggak terlalu berat. Karena nanti bakalan ngaruh ke experience-nya. Bakalan ngaruh ke loading website-nya. Gitu. Nah, kemudian format gambarnya itu harus bisa juga. Kita harus tahu juga JPEG lah, PNG atau web. Kalau sekarang itu kebanyakan orang pakai WebP ya. Yang sebutannya saya nggak tahu. Karena apa? Karena untuk ukuran website itu ringan ya. Jadi dia tuh nggak mempengaruhi dari sisi kecepatan webnya. Kalau misalkan gambar PNG, itu kemungkinan nanti kalau misalnya kita itu nggak teroptimasi dengan baik, itu nanti bisa lambat loadingnya. Itu dia. Dan kita bisa gunakan alt text-nya, kita tanamkan di dalam image-nya. Menggunakan kode ya, kalau ini memang udah pekerjaannya si web development sih. Jadi kita bisa nih, ini contohnya, ini pakai tools SEO Beta One Click, nanti akan saya tunjukin juga. Di sini kita itu bisa melihat judul, ke title-nya, deskripsi, sama backlink yang ada di dalam artikel ini. Gitu ya. Di sini ada ALT-nya itu sapi jenis Kuroge Wagyu. Jadi BTW artikelnya menjelaskan tentang daging sapi Wagyu. Jadi ALT-nya itu pas ya. Beberapa gambar itu diberikan dia itu ALT gini. Gitu. Dan seharusnya sih kita harus masukin kata kunci, di nama file gambarnya. Kayak misalkan daging sapi wagyu.pp gitu. Tapi ini mereka enggak, karena mungkin mereka itu dari sisi brand, dari sisi keyword riset yang cuman dari sekitar kata kunci doang, itu mungkin udah kuat. Jadi mereka nggak perlu pakai image lagi, gitu. Nggak perlu, maksudnya itu nggak perlu optimasi image-nya lagi. Oke, kemudian optimasi video ya sebenarnya hampir sama sih dengan image, cuman bedanya di video. Tapi video itu sebenarnya jauh lebih bagus ada karena bisa tingkatkan engagement, social proof brand teman-teman, sama experience-nya. Cara optimasinya itu kualitas video itu yang pertama harus bagus, ya harus bagus. Kemudian tuh videonya tuh harus relevan dengan isinya. Jadi kalau isi artikel tentang mesin kopi, ya video juga mesin kopi. Jangan yang mesin cuci gitu ya. Dan jangan pakai autoplay ya, jangan pakai autoplay karena satu itu nanti akan mempengaruhi loadingnya. Yang kedua itu akan merusak experience audience-nya. Karena kan nggak semua audiens itu mau nonton videonya. Jadi cukup kayak gini aja. Itu dia. Ini karena berita jadi beda ya. Tapi di atasnya itu banyak artikel-artikel yang berkaitan dengan daging wagyunya gitu.
Oke, kemudian ada internal links. Ya, internal links atau tautan internal, ya bahasa Indonesia ya, itu lebih ke menjelaskan tautan yang menghubungkan satu page atau bagian di dalam situs webnya dengan halaman atau bagian lain. Gitu dia. Internal itu bisa antara website kita dari homepage mungkin ke page 1, 2, 3, atau dari page kita itu ke ini, apa namanya, eh, ke website lain. Ya mungkin kita tuh dapat informasi ya bagus dari website itu, jadi kita membuat rekomendasi ke website mereka juga, gitu dia. Ya, dan ini ya, ini ada misalkan ini homepage-nya nih, kita bagi dua antara struktural links sama contextual links. Nanti akan saya jelaskan apa namanya setelah ini. Misalkan dari homepage itu kita mau ngarah ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, itu struktural links. Kalau contextual links itu seperti ini dia. Jadi contextual links itu tautan ditempatkan dalam konteks teks atau bagian konten lainnya. Tapi kalau struktural link itu memang tautannya itu digunakan untuk bentuk struktur dasar situs webnya. Gitu deh. Jadi kalau struktural itu dia tuh lebih terstruktur dia. Misalkan dari sini, dari homepage sini itu bisa nanti ke sini, ke sini, ke sini. Jadi per halaman. Tapi kalau kontekstual teks itu dia tuh berdasarkan kata kunci yang ada di dalam teks. Jadi ketika kita klik teksnya itu nanti bakalan ke page sini, kita kliknya di sini kita bisa ke sini juga, gitu-gitu. Jadi udah tahu ya gambarannya. Struktural itu antara halaman ke halaman lainnya, tapi melalui button atau tombol atau icon biasanya. Tapi kalau misalkan kontekstual, itu lebih kalau misalkan ada, itu kita kliknya tuh melalui kata-kata. Kata-kata yang ada dalam website itu yang bisa diklik, nah itu namanya contextual links, gitu. Oke, itu tadi internal links-nya, ya ini bisa dihapus sekarang ya. Oke, ya kayaknya misalkan ini ya, contohnya yang di websitenya Holy Cow ya ini struktural, jadi mana itu memang di set dia gitu ya, supaya orang itu bisa ke sini. Kalau ini kontekstual, jadi kita tuh lebih mendapatkan linknya itu di apa namanya di teks ini gitu dia. Kalau ini kan kita ke halaman lain, ini juga ke halaman, cuman berbeda tempatnya. Kalau struktural itu memang dia itu tujuannya itu memang ke page, antara page ke page dengan ada button-button seperti ini. Tapi kalau kontekstual ini dia tuh gabung dengan kata-kata atau ya kata-kata ya, kata-kata atau keyword yang ada di dalam website ini. Gitu. Oke, kemudian kita masuk ke response post, staple post, sama pillar post. Kalau ini lebih ke ini sih, lebih ke kalau teman-teman mau bikin artikel sih sebetulnya. Jadi kalau response post itu yang paling rendah, yaitu kita bikinnya itu sekitar 1.500 kata lebih kurang ya. Jadi konten yang dibuat itu kayak tanggapan, tanggapan terhadap pertanyaan atau topik yang sering dicari, gitu dia. Dan kita di sini lebih fokus untuk menjawab pertanyaan. Ya, misalkan cara memilih sepatu lari yang tepat untuk pemula. Muncullah ini artikelnya. Kemudian ada juga staple post. Staple post itu lebih tinggi lagi, yaitu 2.500. Jadi kita tuh di sini harus lebih rinci menjelaskannya. Itu yang lebih mendalam dari konten yang sebelumnya ini, konten respons ini. Itu harus lebih mendalam dan komprehensif gitu ya. Kayak misalkan ada panduan-panduannya dan semuanya. Pokoknya itu dia jauh lebih lebih tinggi dibandingkan dengan respons post tadi. Kemudian ada pilar konten ya. Pilar konten itu panduan mendalam, dia semua aspek tentang topiknya itu. Dan dia tuh jauh lebih panjang. Sebenarnya itu semuanya sama, cuman bedanya tuh makin ke pilar konten dia tuh makin lengkap. Kayak misalkan nih, oh, respons post mungkin sekedar jawaban aja, jawaban singkat ibaratnya. Nah, kemudian staple post itu mungkin ada contohnya juga misalkan, jadi lebih lengkap. Kalau pilar konten itu mungkin lebih lengkap lagi, disertakan ya tools yang membantunya lah, atau misalkan ada gambarnya lah, jadi semua itu lebih jelas gitu. Dan ini biasanya dipakai sama ini sih, misal antara kompetitor. Jadi misalkan kompetitor yang ini dia tuh cuma pakai respon post. Nah saya misalkan nih, jadi kompetitor dia itu supaya lebih relevan lagi, supaya lebih oke lagi, lebih informatif lagi, itu kontennya itu lebih saya lengkapin gitu dia. Tapi kadang-kadang memang ada yang berhasil, ada yang enggak. Karena yang enggak berhasil itu karena biasanya ada beberapa pembahasan yang memang audiens itu cuma mau jawaban singkat aja, nggak perlu yang lengkap banget gitu. Karena dia tuh mungkin nggak perlu baca panjang-panjang, cukup dengan jawaban yang singkat aja dia tuh udah paham. Ada juga yang seperti itu sih.
Oke, nah ini adalah snippet optimization ya. Jadi upaya untuk mengoptimalkan potongan ya, potongan ringkasan atau misalkan cuplikan informasi yang penting-penting gitu ya, yang penting-penting dalam website kita itu langsung muncul di eh, search engine result page-nya. Gitu dia. Itu snippet itu bisa dari judul, deskripsi, URL gitu-gitu. Snippet itu bisa dari itu. Teman-teman mungkin lebih sering lihatnya itu yang kita klik dia muncul ke bawah. Nah, tapi kalau yang apa namanya kayak misalkan snippet itu ada juga yang misalkan kita bikin kata kunci apa, hasilnya itu banyak produk-produk katalog. Nah, itu merupakan snippet juga. Itu satu. Yang kedua itu ada juga, misalkan kita tuh mencari profil siapa, itu muncul langsung pembahasan itu di sampingnya. Nah, itu juga snippet. Jadi snippet itu bentuknya banyak. Tapi ini memang untuk tanamkannya itu, kalau pakai web builder, kalau pakai blogger sih tinggal hidupin aja. Kita aktifin aja loh snippetnya itu dia udah ini sih, udah otomatis aktif. Tapi kalau kita pakai web builder yang lain, yang harus tanamkan kode HTML-nya itu harus kita pakai sih. Jadi kita tuh bisa pakai skema markup namanya. Skema markup itu kodenya, kode yang kita tambahin ke websitenya. Nah ini contohnya gini, ini kodenya ya. Ini kodenya yang kita tanamin, nanti dia tuh bakalan muncul seperti ini. Nah teman-teman nanti saran saya tuh banyak baca-baca Google Search Central ini karena dia tuh eh, sering update ya, sering update tentang SEO dan ini dari Google ya. Dan kita di sini bisa banyak banget dapat informasi mengenai SEO. Saya pun masih baca-baca sih sebetulnya. Nah, ini ibaratnya sesimpelnya nih, ketika kita itu lagi mencari, misalkan apple pie ya, apple pie. Munculnya gini nih, resep-resep nih. Nah, ternyata di balik itu ada struktur datanya ini. Ini dia. Apple by my grandma, authornya ini, image-nya ini, description-nya ini, bla 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 semuanya. Gitu. Bisa dicoba ya mungkin ya. Intinya tuh dia di bawah head-nya sih. Di bawah head-nya kita tanamkan, udah kita tutup. Gitu dia. Nah, teman-teman bisa pakai tools SERP snippet ya. Misalkan mau kayak memberikan contoh gitu. Cuman ini sih apa namanya? Coba teman-teman cek ya. Tadi saya cuma bisa yang ini doang sih, yang search result gini aja. Tapi kalau teman-teman mau coba langsung ya di website teman-teman mungkin juga bisa. Ini supaya kita dapat gambaran aja sih. Kira-kira search engine result page. Kalau misalkan kita bikin ini seperti apa munculnya dia. Contohnya cara menggunakan mesin copy Vero ini title-nya. URL-nya tuh ini. Nah, description-nya tuh ini. Gitu deh. Jadi muncul semuanya. Jadi di title ini, misalkan nih, eh, kata kunci saya di sini adalah menggunakan mesin copy. Ya, nggak usah Vero deh. Mungkin biar lebih umum aja, mesin copy. Menggunakan mesin copy. Nah, makanya di title-nya, baik itu di title sama di description, itu harus ada kata kunci menggunakan mesin copy itu. Itu dia. Jadi, relevan dia antara title dengan description. Jadi, orang itu tahu, eh, nggak hanya baca judul aja, tapi dia itu kalau misalkan lihat deskripsinya juga, dia itu makin yakin kalau website ini yang saya cari untuk menjawab pertanyaan saya. Gitu. Oke, kemudian kemudian penggunaan tag heading ya, penggunaan tag heading dan subheading. Eh, jadi ada namanya kalau ini terutama ya, terutama dari sisi artikel ya. Kalau kita bikin artikel, bahkan ke artikel aja ya, homepage juga harus ada. Homepage itu kan ada headingnya, heading itu hero text yang misalkan strukturnya itu gambarnya di sini, teksnya di sini. Kayak misalkan yang ini tadi ya. Kita cek dulu mana dia. Ini dia. Ini kalau artikel ya. Kalau artikel itu heading satunya tuh ini title-nya. Dan ini ada subheading-nya. Gitu. Ini ada subheading-nya. Tapi ini kayaknya cuma dua subheading-nya. Coba saya cek yang homepage ya. Yang homepage ada nggak ya? Oke. Hmm, nggak ada. Mungkin, wait, cek lagi. Ya, mungkin nanti aja ya. Kita cari bareng-bareng. Oke, tadi sampai subheading ya. Subheading.
Nah, ini dia. Jadi tujuannya ya untuk kita menstrukturkan, mengorganisasikan nih pada bagian konten-konten itu jadi beberapa bagian supaya lebih rapi nih, gitu dia. Jadi supaya search engine-nya itu Google itu indeksnya itu lebih gampang. Ibaratnya tuh Google itu tahu oh ternyata si ini tuh website ini tuh mau lebih mengutamakan pembahasan ini. Jadi dia tuh tahu oh dia tuh bisa nangkapnya itu dari title-nya. Karena kan indexing itu awalnya itu dari title-nya. Dia baca dulu title-nya, dia indekskan dulu, baru dia tuh baru dia tuh melihat deskripsinya, terus semuanya. Kalau misalkan dia udah dapat dari sisi speedingnya, dia tuh udah tahu, oh, website ini mau bahas ini. Jadi ketika orang mau mencari sesuatu hal yang berkaitan sama ini, itu nanti eh, bisa saya munculkan website ini. Gitu dia. Jadi double ya. Ini judul utamanya. eh ini H1-nya ya, H1 main heading-nya, kemudian ini subheading-nya, kemudian ini judul yang lebih kecilnya ya. Judul yang lebih kecil, judul utama, judul yang lebih kecil, yang makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ini kalau kita pakai kodenya ya, tapi kalau di beberapa web builder itu ada ininya doang sih, ada apa namanya? Udah ada pilihannya kan, kayak heading satu, heading 2, heading 3. Nah, itu tinggal pilih itu aja. Tapi kalau ini kan ceritanya kita pakai kode, jadi eh ya kodenya itu seperti ini, gitu dia. Ya, ini kira-kira seperti ini ya. Sebenarnya nggak ada batasan heading, subheadingnya itu mau berapa. Cuman ya seperti tadi saya bilang, jangan terlalu banyak. Minimal 5 atau 6 lah subheadingnya. Supaya nanti orang itu ini ya nggak terlalu banyak banget yang dia baca ibaratnya subnya gitu. Ini kira-kira contohnya. Ya, jadi nggak ada batasan ya pasti tentang berapa banyak subheading ya, tapi yang penting untuk jaga strukturnya supaya lebih terorganisir dia. Gitu. Karena kan kalau subheadingnya terlalu banyak, itu kan bakal bikin audiens itu bingung. Dia sebenarnya mau bahas apa, kenapa detail banget gitu ibaratnya udah kayak e-book aja gitu. Nah, kita bisa pakai SEO One Meta Click ini ya. Itu ada di aplikasi ya Chrome ya, ada di Chrome Apps. Dan nanti kita bisa pakai di sini. Kita tinggal cantumkan di sini kan kalau kita download, ini BTW saya udah download ya, tinggal download aja itu nanti akan muncul di sini dan nanti kita pinkan. Nah, nanti setiap artikel yang kita cari ya itu nanti akan muncul SEO One Meta Click ya. Kayak misalkan nih saya mau nyari oten, oten. Oke. Mungkin lebih enak kita tuh cari artikelnya deh. Ini artikel dulu ya. Nah, ini ada buat artikel nih. Nah, ini ada masuk juga nih, namanya off page. Nanti akan saya jelaskan juga. Oke, misalkan, ini ya, Van Mate, minimal pencinta kopi susu. Oke, udah masuk nih ya. Ini kita tinggal klik aja, dan nanti akan muncul title-nya. Title-nya apa, ya, description-nya apa, ya. Vanilla latte minimal pencinta kopi susu. Ya, ini mungkin kata kuncinya tuh vanilla latte, pencinta kopi susu. Vanilla latte, ya, dan vanilla latte. Kemudian pecinta kopi susu ini ada. Jadi semua relevan ya. URL itu ini, URL itu ya bisa teman-teman cek ya. URL itu nggak terlalu panjang. Ya. Pokoknya URL itu jangan sampai ke deskripsi deh, itu aja sih sebetulnya. Nggak perlu yang gimana-gimana banget, tapi intinya tuh sitemap-nya ini, itu jangan terlalu panjang. Ya, maksudnya jangan terlalu panjang itu ya jangan sampai ke deskripsi lah ibaratnya. Karena nanti berpengaruh juga dari sisi kecepatan webnya biasanya. Gitu. Oke. Eh, ya, ini bisa kita cek ya. Heading satunya ada satu, heading 2-nya ada dua, heading 3 satu, heading 4-nya 8 nih. Heading 5 20, heading 6-nya 2. Ya, kita bisa cek ya. Tapi kadang-kadang memang ada yang mereka mungkin nggak sengaja. Maksudnya tuh harusnya begini, tapi dia agak Google begitu. Gitu dia. Nah, ini headers-nya ya. Ini H1-nya, H6-nya nih. Nah, ini dia. H1-nya tuh ini vanilla latte minuman pencipta kopi susu. Ini dia ya. Kemudian H2-nya artikel terkait. Artikel. Nah, ini kan kadang-kadang ada yang seperti ini. Kemudian H3-nya, H3, nggak ada ya H3-nya. H3-nya satu. Hmm. Nah, ini dia, belanja makin mudah menggunakan aplikasi. Itu kita dia. Itu kalau di artikel ya.
Oke. Oh, ini metapixel. Oke, ini header ya. Oke. Nah, ini image ya. Jadi kalau kita mau ngecek tadi, optimasi image itu kita bisa cek di sini. Ini ada LT-nya. Ini ada LT-nya juga. Ya, ini ada sajian kopi, alat kopi. Ya, ini juga termasuk kata kunci sebetulnya. Nah, kita juga bisa tahu backlink-nya itu dari mana aja. Ya, backlink-nya itu apa saja dan kemana aja kita bisa tahu. Oh, ini sosialnya. Ini sosialnya ya. Kalau misalkan mengarah ke link lain itu bisa di sini. Ada FB page dan Twitter, semuanya bisa. Oke, ini tools. Kalau tools ini sih saya kurang tahu ya. Masih saya ini sih masih apa namanya masih kurang tahu yang ini. Oke, mungkin kita lanjut lagi karena masih banyak lumayan banyak pembahasannya. Ya, jadi itu ya di mana kita tuh bisa ngecek SEO metanya, metanya. Ya, ini tadi ya. Ini contoh-contohnya tadi. Ya, intinya sih semuanya sih kita berikan experience paling baik ya di dalam website atau page-nya. Intinya sih itu aja sih. Kayak tadi catatannya ya kan, gambarnya jangan terlalu besar, gitu-gitulah ya. Itu harus kita jadi catat juga. Nah, kemudian ada off-page SEO namanya. Kalau on-page itu kan di dalam SEO-nya, di dalam websitenya. Kalau off-page SEO itu di luar websitenya. Nah, kira-kira gimana tuh off-page SEO tuh? Sebenarnya mungkin teman-teman udah pernah menggunakannya, cuman mungkin tidak sadar atau mungkin ada juga yang sudah menjalankannya. Tapi off-page SEO itu dia tindakan di luar situs website yang kita lakukan supaya meningkatkan awareness, visibilitas, sama rank di search engine kita. Tujuannya itu supaya buat webnya itu diakui dia oleh search engine bahwasannya website kita itu atau page kita itu memang page yang membantu banyak orang gitu dia. Jadi of page itu ya sorry, jadi maksudnya itu websitenya itu di website kita itu dijadikan referensi. Jadi kita tuh semakin rekomendasi sama Google paling atas. Itu page SEO. Dan kita tuh kayak nanamkan link di luar website kita. Kayak misalkan di sosial media lah, di website orang, atau mungkin ada orang yang bikin website, dia itu referensinya kita, gitu ya. Atau dia bikin artikel, referensinya itu kita. Itu nanti dia tuh bisa cantumkan linknya di referensi paling bawah dia. Atau misalkan kita tuh bikin artikel, jadi kayak misalkan bikin artikel di satu platform, bukan satu platform ya, tapi ada satu brand, kan kayak tadi ya di Outan itu kan ada kita bisa membuat artikel. Nah, itu kita bisa tuh, kita bikin artikelnya, kita nanti di akhir atau di mana gitu ya, di bagian artikelnya itu nanti kita cantumkan uh, website kita. Padahal ada ya, kita yang bikin artikel sendiri, kita yang ini sendiri. Tapi itu memang caranya, teman-teman. Salah satu caranya. Gimana kita yang bikin sendiri, kita rekomendasi sendiri. Gitu. Tapi kan orang nggak terlalu banyak tahu ya, orang itu kan lebih banyak tahu oh artikelnya di sini yang buat brand ini, padahal sebetulnya nggak semua artikel itu dibuat oleh si brand itu, ada artikel yang dibuat oleh orang luar ibaratnya gitu. Ya intinya sih segala cara itu kita lakuin ya, supaya website kita tuh jadi sumber untuk website lain atau konten lain misalkan, atau misalkan kita tuh tanamkan linknya itu di bio Instagram kita atau di TikTok. Nah, itu bisa juga tuh, jadi itu kan kalau misalkan orang visit profile Instagram kita, ketika dia klik, nah itu kan termasuk dari off page juga. Nah, itu adalah backlink istilahnya. Jadi ada rich content ya. Rich content itu kontennya mengandung banyak informasi. Ini beberapa contoh dari off page SEO. Di mana maksudnya itu penyebab kenapa bisa jadi backlink, kenapa bisa jadi ya website kita tuh jadi backlink orang lah ibaratnya. Kita dapetin backlink. Yang pertama itu karena rich content. Ya, kalau di Indonesia kan berarti konten kita itu banyak kan, informatif gitu. Jadi kontennya itu mengandung banyak informasi, kayak panduan, infografis. Jadi saking konten kita itu bagusnya, orang itu ingin rekomendasiin ke orang lain. Gitu dia. Kemudian ada juga off-page SEO ya. Ini dari, misalkan ini judulnya nih, coffee shop lebih harmonis dengan Feng Shui. Nah, ini orang luar nih yang bikin nih, bukan si Oten ya. Nah, terakhirnya ini saya temukan eh, mereka ini tuh rekomendasiin ke situs link si yang menyusun artikel ini. Buat kamu yang ingin konsultasi tentang Feng Shui, kedai kopi, atau usahamu, kunjungi situs resmi konsultasi. Ketika saya klik, memang langsung ke sana.
Gitu dia itu salah satu cara of page SEO. Jadi guest post kita nulis blog di web orang gitu ya, dan kita cantumkan linknya, ya nanti ngarahin ke artikel kita gitu. Tapi harus relevan ya gitu. Jadi kan masih relevan nih, ke Feng Shui harus dengan Feng Shui. Dan tadi rekomendasi itu tentang Feng Shui kedai kopi gitu dia. Oke. Nah, ini partnership ya, itu bisa juga ya kita kerjasama dengan media atau brand lain. Jadi nanti kita saling undang backlink. Gitu itu bisa juga ya. Kayak misalkan Oten ini dia itu karena dia tuh kerjasama dengan beberapa brand, jadi dia tuh juga munculin logo-logo brand ini. Ini kalau nggak salah bisa diklik ini. Jadi si beberapa brand itu juga dapat backlink dari si Oten ini. Gitu dia. Nah, ini juga kita bisa ya cek backlink yang dalam kompetitor. Coba kita cek ya. Ini kenapa tidak bisa? Copy link address aja deh. Oke, coba kita cek ya. Ya, ini dia. Oke, misalkan tuh saya mau apa ya? Jangan nonton deh, yang lain deh apa ya? Hmm, Lens kali ya, Lens. Ya, ini dia. Kita copy aja URL-nya, cek backlinks. Oh, ternyata ada backlinknya 12. Linknya misalnya ada 7. Ya, ini dia. Kita jadi bisa tahu backlink yang digunakan di dalam Blitz tadi itu ada ini aja. Dan ini mengarah ke ini ya, mengarah ke website lain nih. Tapi ini mengarah ke sesama Blitz-nya. Jadi ini contextual link sebetulnya. Kalau yang ini, ada ini yang Cortex ya, Cortex sama target URL. Ini referring page-nya. Rekomendasi yang dia bawa lah ibaratnya. Itu. Oke. Ya, nanti bisa dicoba mungkin ya. Nah, kemudian ada namanya IAT ya, Expertise, Authoritative, sama Trustworthiness. Nah, IAT ini juga bisa menggunakan backlink. Kenapa? Karena expertise itu ibaratnya kita itu ya sebagai yang penulisnya itu harus didukung karena ditulis oleh seorang expertise. Jadi harus yang benar-benar tahu tentang tulisannya. Yang minimal dia tuh pernah ngalamin itu atau dia profesi di situ. Sama juga ada namanya otoritatif. Nah, kalau otoritatif itu kayak secara garis besarnya, web itu bisa dipercaya lah oleh kebanyakan orang karena dia tuh diakui dari berbagai sumber. Nah, itu juga harus tuh. Tambah ada transportiness ya. Artinya kita tuh dapat kepercayaan penuh kalau misalkan bahas topik YML, Your Money Your Life. Jadi kebanyakan sih IAT ini tuh digunakan untuk konten yang mengandung YML, Your Money Your Life. Jadi YML itu halaman website yang dia tuh nawarkan ke pengguna tentang produk ataupun jasa yang bisa diberikan kayak dampak kesehatan, kebahagiaan, keuangan, sama keselamatan gitu-gitu lah. Yang lebih personal gitu ibaratnya. Jadi kalau misalkan terutama artikel atau website yang berkaitan dengan YML, itu harus ada tiga ini, expertise, authentic, sama trustworthiness, untuk meyakinkan orang ketika mengunjungi website itu atau blog itu, supaya bisa meyakinkan dia bahwasannya, oh tulisan ini memang disetujui atau ditulis oleh orang yang benar-benar expertise. Ya, contohnya itu seperti ini ya, ini misalkan dituju manfaat kopi hitam dan efek sampingnya. Ini udah sebenarnya expertise sih. Sorry, maksudnya itu bukan expertise, tapi eh, trustworthiness. Karena yang nge-publish itu Halo Dokter. Yang nulis itu tuh bukan Halo Dokter, tapi si ini. Nah, ini dia. Ada ditinjau ya, ditinjau oleh dokter Siena Agustin. Nah, karena ini Halo Dokter membahasnya tentang kesehatan, dan ini ditinjau sama dokter juga, kan kita pasti ini kan, pasti udah percaya gitu kan. Nah, itu adalah fungsi dari IAT-nya tadi. Dan referensinya itu juga harus banyak. Dan ternyata si dokter itu juga nggak main-main dia. Maksudnya itu dia nggak cuman pakai referensi dia sendiri, tapi juga didukung oleh banyak referensi dari luar. Ini dari banyak jurnal lah, dari banyak artikel itu banyak. Gitu dia. Jadi semakin menguatkan kita. Nah, itulah tadi dia IAT tadi, expertise, autoritatif, sama trustworthiness. Jadi ada tiga itu. Oke.
Itu dia tadi teman-teman mengenai ini kita ya, pembahasan kita. Wait, baterai saya loh. Saya cas dulu ya. Silakan yang bertanya. Oh, ini bertanya nih. Oke, bentar ya. Iya. Oke. Mas ini mau tanya deh, ada tips nggak biar kita nggak mesti panjang untuk address URL tadi? Sebenarnya yang pertama title di dalam page-nya itu jangan terlalu panjang juga, ya. Title-nya itu jangan terlalu panjang. Ya intinya tuh title-nya itu jangan kayak deskripsi lah ibaratnya ya. Kayak misalkan cuma kayak satu line gitu aja lah gitu. Kayak misalkan langsung ke intinya. Artikel itu mau bahas apa? Cara menggunakan ini, tutorial ini, atau apa itu ini, atau tips untuk kalian ini. Jadi dia tuh langsung ke intinya gitu. Jangan jangan terlalu panjang kayak ini sih. Jangan terlalu panjang kayak eh, deskripsi gitu. Karena nanti akan mempengaruhi dari sisi load webnya lah, kemudian experience-nya gitu-gitu. Dan thumbnail kan juga jadinya kurang ya, terlalu banyak ini apa namanya terlalu banyak URL itu sorry terlalu banyak kata kunci gitu kan. eh, Pertama itu orang nggak akan pertama itu tampilnya jelek, yang kedua itu orang biasanya nggak mungkin menggunakan kata kunci yang sebanyak itu, makanya title itu juga harus dihubungkan dengan kata kunci gitu dia. Dan kata kuncinya itu long tail itu bukan berarti panjang banget ya kayak deskripsi. Long tail itu berarti kata kuncinya itu lebih panjang dibandingkan kata kunci yang sudah tertera di short tail. Kayak misalkan yang short tail itu mesin kopi. Nah, long tail-nya itu cara menggunakan mesin kopi, atau misalkan tips merawat mesin kopi, atau misalkan eh, perawatan 1 tahun menggunakan mesin kopi gitu-gitu. Jadi dia tuh kayak keyword yang dikembangkan dari short tail. Gitu kalau model keyword. Intinya sih sebetulnya jangan terlalu panjang kayak deskripsi, ya itu aja ya. Jangan terlalu banyak deskripsi, pokoknya tuh kayak singkat-singkat gitu aja. Singkat-singkat kayak tadi contoh, beberapa contoh tadi, dan jangan ini sih. Dan intinya tuh langsung ke intinya, karena kan orang kalau terlalu panjang dia tuh kan nggak mau. Orang tuh kan pengen langsung ke intinya, ini mau bahas apa nih? Page ini tuh mau bahas apa, page ini tuh mengandung apa. Jadi ketika saya klik, saya udah tahu page ini tuh bakal ngasih tahu apa ke saya. Gitu. Gitu sih Kak Agil ya, Kak Agil. Kira-kira gimana Kak? Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ini dari Kak Syahira Radatul dari Hidup for Company. Nah, mau tanya Mas, orang-orang kadang-kadang malas baca tulisan lebih dari 1.000 kata. Sementara di kategori tadi yang paling dikit itu respons post 1.300 kata. Dan tetap SEO ada tips nggak biar orang tetap mau baca konten dengan jumlah kata 1.000? Biasanya sih ya, wait, kita back dulu tadi. Biasanya orang itu lebih suka langsung kita dikasih tahu mau bahas apa dari awal. Tadi ada nggak ya? Kayaknya tadi ada. Wait. Apa nih? Udah kelewatan kayaknya ya. Makanya beberapa artikel itu mereka itu bikin gini, wait ya. Dia tuh mau bahas apa di sini. Jadi orang itu bisa ini, bisa apa namanya ya, bisa tahu kalau website ini tuh memang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dia. Mana tadi ya? Nah, ya ini dia. Nah, di sini kan bisa teman-teman lihat nih. This guide will discuss what digital marketing is, the benefit of digital marketing, types of digital marketing, how to do digital marketing. Nah, ini kan berarti sebenarnya yang dalam artikel itu mereka itu sudah memberikan kepada audiensnya bahwa saya di dalam artikel ini tuh membahas apa aja. Nah, teman-teman mungkin pernah ya
berjumpa kayak gini, ketika kita klik itu nanti langsung masuk ke pembahasan yang kita klik tadi. Ya misalkan nih kita klik how to do digital marketing, ketika kita klik kita nanti langsung scroll ke bagian yang menjelaskan how to do digital marketing. Nah itu sebenarnya mempersingkat experience mereka, mempersingkat effort mereka untuk supaya nggak scroll-scroll ke bawah lagi. Jadi tinggal dia klik aja, itu langsung ke bawah. Karena biasanya tuh kayak gitu teman-teman. Kenapa mereka itu tetap membuat artikel yang panjang begini, tapi ujung-ujungnya mereka juga bagiin? Itu karena seperti yang kakak bilang tadi, bahwasannya orang itu nggak mau baca semuanya, tapi dia tuh mau langsung ke intinya. Ibarat nih, saya bikin keyword how to do digital marketing, kemudian muncul artikel ini, masuk. Nah, artikel ini kan masih bahas tentang digital marketing itu apa. Nah, saya scroll nih, oh ternyata ada dikasih dia nih pembahasan yang akan dibahas di dalam digital marketing ini. Ini kan saya udah tahu nih mungkin ya, digital marketing itu apa saya udah tahu, benefit digital marketing apa saya udah tahu, tipe digital marketing apa aja saya udah tahu, tapi saya belum tahu mengenai how to do digital marketingnya. Ya udah, saya otomatis masuk ke sini aja. Jadi dia itu secara eh, si autornya, dia tuh sebenarnya mengurangi pekerjaan dia juga. Jadi ibaratnya dia tuh dalam satu artikel itu dia tuh bisa menjelaskan semua pertanyaan orang. Jadi semua keyword itu, semua tipikal keyword itu masuk dari keyword yang awareness buat digital marketing itu apa, sampai orang yang lebih spesifik outsider yang dimana dia tuh udah tahu digital marketing itu apa, tapi dia tuh belum tahu cara menggunakan digital marketing. Tapi dia tuh tetap masuk ke artikel yang sama dengan orang yang mencari digital marketing itu apa. Jadi traffic dia tuh tinggi di satu artikel itu. Jadi nggak perlu terlalu banyak artikel. Dari segi effort SEO-nya itu lebih enak. Kenapa? Karena kita cuma fokus ke beberapa website aja. Kita nggak perlu bikin artikel baru tentang how to do digital marketing lah. Kita nggak perlu bikin artikel yang lain. Kita nggak perlu bikin page yang lain. Cukup dalam satu page ini aja, dalam artikel ini aja, itu sudah menjelaskan semuanya. Tinggal kalian pilih. Tadi kalian nyari apa di keywordnya? Oh, saya nyarinya how to do digital marketing. Ya udah langsung aja klik digital marketing. Tinggal fokus itu aja, udah. Sambil nanti mungkin ketika saya itu mau membaca lebih lanjut, ya udah saya tinggal balik lagi aja ke artikel ini. Kalau misalkan mau tahu lebih dalam mengenai tipe digital marketing, misalkan mungkin mereka tuh ngasih tahu yang lebih rinci ibaratnya. Tapi sama digital marketing, ya udah tinggal saya klik aja, saya bisa dapat. Jadi ibaratnya mereka itu dapat apa ya? Dapat traffic yang sama, traffic yang baru dan traffic yang sama, terus menerus gitu dia. Tapi satu yang jelas kontennya itu atau isinya itu harus relevan dengan keywordnya. Gitu, dia harus relevan dengan keywordnya gitu. Supaya dia tuh tetap mau baca. Ya walaupun eh, tulisannya gitu ya, itu lebih dari 1.000 kata, tapi gak relevan. Sorry, maksudnya tulisan itu kurang dari 1.000 kata, tapi gak relevan sama dia, sama aja gitu. Tapi beda, beda ya ini ya. Landing page dengan artikel itu beda ya. Nah, kalau yang tadi kita bahas artikel. Tapi kalau yang kurang dari 1.000 kata tadi, atau pas 1.000 kata itu mungkin landing page. Ya di mana mungkin landing page itu isinya ya lebih ke ini, lebih ke apa namanya, lebih ke untuk check out atau lebih ke untuk produk katalog yang di mana nggak perlu terlalu banyak kata-kata. Nah itu baru kurang dari 1.000 kata. Tapi kalau misalkan artikel itu usahakan lebih dari 1.000 kata atau karakter ibaratnya. Kita bilang 1.500 karakter gitu dia, karakter atau kata lah gitu. Jadi beda ya, homepage, page dengan artikel itu beda. Kalau artikel itu memang harus banyak. Maksudnya banyak itu informatif ya, bukan banyak cuma muter-muter doang, tapi informatif lah ibaratnya. Tapi kalau landing page, nah landing page itu memang harus kurang dari 1.000 kata. Bahkan kalau bisa dipersingkat banget. Kenapa? Karena memang di dalam landing page itu kan satu tujuan. Kita tuh pengen ketika orang masuk ke landing page kita, itu dia tuh harus melakukan hal itu. Gak usah jangan yang lain. Kecuali kalau masuk homepage. Kalau masuk homepage itu kan navigasinya banyak kemana-mana nih. Coba kita back lagi ke yang ini, ke roadmap website tadi. Nah, kalau misalkan kita masuk ke homepage, ya kita tuh kan memang tujuannya itu supaya orang itu lebih banyak mengenal dan masuk ke beberapa page yang ada di dalam website kita. Bukan dia tuh cuma nongkrong doang di dalam homepage-nya doang. Nah, beda dengan landing page. Katakanlah ini landing page ya, karena ini kan terakhir dia, atau inilah katakan. Nah, udah pasti kita itu tujuannya itu, atau ini deh, ya ini dia. Udah pasti kan tujuannya itu, kita tuh pengen dia tuh masuk ke sini, jangan kemana-mana.
gitu deh. Makanya seharusnya sih ini nggak ada nih, harusnya ini jangan ada. Jadi apa, supaya orang itu ketika dia masuk ke landing page kita, dia tuh memang harus masuk ke page selanjutnya. Misalkan ini produk katalog yang spesifik, yang barang yang dia cari. Misalkan barang yang dia cari itu sepatu Nike Mercurial misalkan. Ketika dia klik itu langsung masuk ke deskripsi produknya. Ibaratnya tuh di deskripsi produk itu tinggal tinggal beli aja. Nggak ada tampilan produk lain yang bikin dia ke distract. Itu nggak ada. Jadi langsung gini aja. Kemudian pasti kan pilihan dia tuh kalau nggak back ya beli gitu dia. Kalau nggak back beli ya paling minim masuk ke keranjang. Paling tiga itu kan. Kalau nggak back beli ya masuk ke keranjang itu tukar. Nah itu adalah fungsi dari landing page. Nah landing page itu yang tidak boleh lebih dari 1.000 kata. Sesingkat mungkin landing page itu. Kecuali ya deskripsi ya. Kalau deskripsi kan memang harus jelas gitu. Nah itu deskripsi itu nggak boleh terlalu panjang juga. Saya itu deskripsi itu harus langsung intinya sebetulnya sih. Itu tuh menjelaskan lah secara detail. Gitu dia. Jadi beda ya. Kalau homepage, page itu memang dia itu nggak boleh terlalu banyak katanya. Karena kita di situ lebih banyak ke experience-nya, experience mereka ketika mengunjungi. Ya kan mereka tuh ibaratnya kalau masuk ke taman bermain, homepage itu ibaratnya itu lobby utamanya lah. Ya, lobby utamanya dia. Nah, kemudian wahana-wahananya itulah page-nya. Habis dari lobby ini dia mau ke sini, habis dari wahana ini dia mau ke sini, habis dari sini dia mau ke sini. Gitu dia. Nah, setelah wahana tadi, itu kalau ibaratnya page ya, setelah wahana ini, itu jangan eh, apa ya, jangan diarahkan ke gerbang lainnya, jangan diarahkan ke wahana lainnya. Kalau misalkan dia itu udah masuk ke satu wahana ini, ya, ya udah, itu dipagerin, ibarat dipagerin supaya dia itu bisa langsung terus masuk ke wahananya buat dia main. Jangan waktu kita pagerin di sini masih ada jalan keluar untuk ke wahana itu jangan. Nah, landing page itu seperti itu teman-teman, gitu dia. Jadi ibaratnya nih kalau misalkan dia selesai main wahana, ibarat kan kalau di landing page beli ya, beli ibarat kan kita tadi main wahana. Nah, kalau misalkan dia udah main wahana, itu berarti kan dia udah beli. Baru itu dia back. Back lagi, dia cari lagi ke page yang lain. Gitu dia. Gitu sih, apa namanya ya, kira-kira maksud saya tadi. Jadi ibaratnya itu, website itu adalah wahana. Sorry, taman bermain lobbynya. Taman bermain lobbynya, page itu, landing page itu adalah wahananya. Gitu dia. Oke, gitu kira-kira Kak Rahadatul ya, Kak Syaira Rahadatul. Kira-kira gimana Kak? Oke, sama-sama. Ya, sebenarnya landing page itu ini ya, apa namanya, website, itu sebenarnya kehidupan sehari itu ada sih. Ya, kayak misalkan kayak tadi contohnya yang wahana tadi ya, taman bermain, kita masuk ke lobbynya ibaratnya, masuk ke lobbynya, dan dari lobby itu kan ada navigasinya nih. Navigasinya itu kalau mau ke wahana ini, itu harus ke sini, kalau mau ke sini, itu ke sini. Homepage itu seperti itu juga, kita masuk ke homepage-nya, itu diarahkan. Kalau kita mau beli ini, itu ke sini. Kalau kita mau beli itu ke situ. Jadi kalau homepage itu navigasinya banyak, tapi kalau landing page itu navigasi cuma satu, biasanya pembelian gitu aja. Oke, mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan. Kira-kira gimana teman-teman yang apakah ada pertanyaan? Apakah ada? BTW kita besok akan bahas mengenai Google Ads. Ya, sebenarnya nggak jauh beda sama FB Ads sih, cuman bedanya itu ya kita juga akan lebih banyak riset dari sisi keywordnya. Itu dia. Itu satu. Kemudian, oh iya, baru saya ingat. Kita akan sini akan saya jelaskan sedikit ya mengenai tugas pekan ketiga. Wait, saya cari dulu. Ya, ini dia. Oke, udah kelihatan ya.
Oh, ini ada pertanyaan dari Kak Agil. Mas Fikri, satu lagi, Mas mau discuss dikit deh. Tadi kan di-mention kalau bisa video itu jangan di autoplay. Tapi bukan memang kalau tujuan video itu bisa jangan biar di autoplay ya. Maksudnya autoplay itu kayak tiba-tiba ada suaranya sih maksud saya. Maksudnya tuh ketika dia masuk tiba-tiba ada suara. Nah itu biasanya tuh mengganggu experience. Itu yang biasa saya teliti ya. Tapi kan teman-teman harus trial error juga. Kalau misalkan memang audiens itu nggak keberatan nggak ada masalah. Cuman yang saya tahu dan saya teliti juga itu jangan autoplay. Tapi eh, videonya itu kayak gini aja. Ya tampilannya misalkan ini ibarat landing page ya atau artikel gitu. Ya videonya itu gini aja. Jadi ketika dia itu mau apa namanya, mau lebih tahu lebih dalam tentang brand kita itu nanti dia bisa klik aja. Karena selama ini juga saya jarang sih melihat page gitu ya, beberapa page atau homepage yang dimana dia tuh punya video dia itu langsung autoplay. Kecuali kalau news, kalau artikel news itu di autoplay, itu pun autoplaynya itu nggak ada suara kecuali kita perbesar. Nah itu baru ada suara. Tapi kalau eh, yang artikel news gitu, itu dia memang ada autoplay-nya. Cuman dia itu cuma kayak gerak gitu doang. Kayak ibaratnya GIF ya, cuman dia video, cuman gak ada suaranya doang. Gitu dia. Itu sih biasanya. Memang tujuannya itu untuk ini sih, untuk bisa, untuk apa namanya, ya, untuk supaya mereka itu melihat videonya, gitu ya. Tapi kan kalau, ya itu nanti akan mempengaruhi juga dari load-nya, ya, load experience-nya. Jadi kalau di dalam website itu terlalu banyak yang berat, ya, itu nanti akan ini sih, akan apa namanya, akan mempengaruhi dari sisi teknikalnya. Makanya jangan heran kenapa banyak sekarang artikel atau website atau homepage itu mereka itu videonya dari URL YouTube gitu. Supaya apa? Supaya ketika orang klik itu dia klik sebenarnya kan di YouTube-nya, bukan di ininya kan, bukan di halamannya kan. Dia itu kan ngeklik di YouTube-nya. Kalau misalkan dia itu mau perbesar, ya nanti dia kan biasanya itu diarahkan ke YouTube-nya. Jadi bukan beban si landing page-nya itu lagi gitu ya ibaratnya. Makanya rata-rata tuh seperti itu. Jarang sih. Ada sih beberapa yang autoplay ya. Saya sih pernah sekali dan saya keganggu dengan autoplay itu. Tiba-tiba kaget apa nih? Langsung scroll ke bawah, oh ternyata langsung play. Gitu ya. Mungkin karena itu juga ya, setelah itu saya nggak pernah lagi jumpa page yang autoplay. Biasanya tuh ya kayak gini aja. Misalkan kita ini ada video. Kalau misalkan kita mau tahu, ya tinggal klik aja. Gitu ibaratnya. Oke, itu tadi Kak Agil ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai tugas pokok 3. BTW kalau ada yang mau tanya lagi silakan ya Kak Agil. Nanti akan saya jawab. Jadi teman-teman bisa gunakan Google Trend ya. Gunakan Google Trend dan bandingkan 3 kata kunci yang relevan dengan brand atau produk. Kemudian screenshot hasilnya. Ya, dan nanti teman-teman nanti screenshot. Seperti biasa ngumpulnya itu boleh di Google Docs. BTW teman-teman, saya sebelumnya mau minta maaf karena kebetulan load saya sedang agak banyak ya, jadi tugas teman-teman itu belum saya koreksi semuanya, tapi insya Allah akan segera saya koreksi ya. Insya Allah besok akan segera saya koreksi. Tapi sebenarnya mohon maaf ya kalau misalkan tugasnya masih belum dikoreksi. Nanti mungkin bisa diingatkan saya lagi aja. Oke, kita balik lagi ke tugas pekan 3. Nah, tugas pekan 3 ini yang nomor satu, teman-teman pakai tools Google Trend tadi dan bandingkan 3 kata kuncinya. Ya, sini udah tahu belum cara gunain Google Trend? Kayaknya udah pada tahu semua ya. Gampang ya, tinggal kita search saja ya. Kita tinggal search saja kata kuncinya apa. Kemudian kalau misalkan membandingkan, itu kan ada tadi klik compare ya, kalau nggak salah. Dari mana? Yang Google Trend. Nah, ini dia. Bukan. Gimana ya? Ini dia. Nah, ini ada add compare, nanti teman-teman tinggal klik aja. Tinggal klik, nah nanti tinggal masukin kata kuncinya. Nah, ini juga bisa di-scroll sih nanti. Di-scroll itu nanti di scrollnya akan ada kayak mapnya, geografisnya, kata kunci yang teman-teman cari ini itu paling banyak itu dicari di wilayah mana aja, gitu dia, di wilayah mana aja. Kemudian nanti kalau nggak salah ada juga kata kunci yang relevan, ya biasa dicari di wilayah itu aja sih sebetulnya yang nanti dikumpul. Oke, kemudian, nah itu tadi nomor satu ya. Eh, Kalau misalkan ada yang belum jelas nanti silakan tanyakan.
Oke, yang nomor dua, riset kata kunci tersebut yang sesepuluhnya banyak, tapi persaingannya masih rendah. Nah, jadi kan teman-teman udah tahu ya, dari Ubersuggest, dan sebutkan. Nah, teman-teman silakan pakai terus keyword riset. Kalau saran saya sih pakai Ubersuggest, tapi teman-teman, Ubersuggest ini akun free-nya itu kita maksimal 3 kali search, nge-research kata kuncinya. Kalau ada lebih dari 3 kali, kita tuh harus beli dalam 1 hari ya. Jadi nanti bisanya itu bisa pakai free trial-nya itu besoknya lagi, gitu dia. Besok maksudnya. Jadi misalkan saya udah 3 kali nih research kata kunci pakai Ubersuggest untuk hari ini. Nah, itu habis itu nggak bisa tuh sampai besoknya gitu. Jadi saran saya tuh research dulu ya kata kunci yang mau diteliti menggunakan Ubersuggest. Nanti baru kalau sudah yakin dengan 3 kata kunci itu, baru ini apa namanya dilampirkan ibaratnya di Ubersuggest itu. Dan nanti teman-teman tinggal cek seperti yang tadi ya, yang tadi, Ubersuggest. Ini dia. Tinggal cek ini juga boleh sih. Nanti di apa ya? Dikasih tahu juga, di screenshot juga, dan dikirimkan juga di tugas. Pokoknya sih yang paling penting ini ya, cek source volume-nya cek, kemudian SEO difficulty-nya, kemudian paid difficulty-nya, dan cost per click-nya. Pokoknya itu dilihatlah ini ya, 4 ini. Dapat nggak teman-teman kata kunci yang persaingannya itu rendah, tapi source volume-nya itu tinggi, gitu dia. Dan biasanya itu long tail ya, biasanya itu long tail keyword ini kan saya pakai Kos Murah Jakarta. Saya pikir ini banyak loh. Difficulty-nya tuh banyak, ternyata enggak. Cuma 19. Cuman memang ini ya teman-teman ya, ini catatan juga. Tools ini tuh sebenarnya dia nggak 100% benar. Ibaratnya 1 sampai 100, dia tuh mungkin benarnya itu cuma 90, 95 gitu-gitu sih. Makanya salah satu caranya itu ya teman-teman pertama itu cek di search engine result page-nya. Yang kedua itu teman-teman trial, gitu aja sih sebetulnya. Tapi at least kita bisa terbantu banyak lah dengan keyword tools ini supaya kita bisa dapat gambaran kira-kira banyak orang itu menggunakan kata kunci apa. Gitu. Itu nomor dua. Nomor tiga, gunakan Google Ads untuk buat satu campaign. Ya. Nah, ini teman-teman silakan, ini boleh mengerjakannya itu setelah materi kita besok ya. Materi kita besok, tapi mungkin teman-teman kalau misalnya mau langsung tahu bisa klik aja, ini tutorialnya. Tutorial, apa namanya ya? Sorry, bukan tugas D13 sih. Tugas materi D3. Video, tugas pekan 3. Oke. Ya, teman-teman nanti bisa cek ini ya, apa namanya, klik aja ini. Ini tutorial untuk mengerjakan campaign ya. Nanti teman-teman tuh tinggal screenshot step by step ininya, langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam membuat campaign marketing Google Ads ini. Gitu aja sih sebetulnya. Tapi kalau mau lebih jelasnya sih, besok di materi kita tuh ada video tutorial di mana kita tuh bisa mendapatkan campaign marketing ini. Sorry, bisa mendapatkan eh, pembuatan campaign ads ini. Gitu dia. Jadi kita bisa gunakan itu. Besok akan ada video materinya, nanti teman-teman bisa cek aja dulu, setelah itu kerjakan ini. Pokoknya sudah bisa dikerjakan sih nomor 1, 2 ini ya, kalau nomor 3 itu bisa teman-teman tunggu materi besok. Dan deadline-nya itu hari Senin ya, hari Senin, Senin depan ya, sepertinya biasa jam 12 malam. Kalau misalkan teman-teman ada yang telah mengumpulkan, itu silakan apa ya, silakan konfirmasi ke saya, cek ke saya, kasih tahu alasannya. Gitu. Oke, itu aja sih untuk ini ya, untuk penjelasan tugas pekan 3 kita. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Jelas? Oke, sama-sama. Oke, ya ada jam 8:30 juga ya. Mungkin teman-teman mau istirahat, besok kerja. Dan hari Kamis itu kan hari libur ya, tanggal merah 17 Agustus. Hari Kamis ya? Kayaknya sih hari Kamis. Nah, itu belum tahu nih, apakah kita ada live session atau tidak. Nanti akan dikasih tahu ya di ruang pengumuman bahwasannya nanti akan live session atau tidak. Gitu. Oke, Dr. Walidayah. Oh ya, sorry. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Tidak ada? Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2,
3. Oke. Kalau misalkan sudah, kita cukupkan saja ini, apa namanya, live session kita hari ini. Terima kasih untuk teman yang sudah berpartisipasi live session kita malam ini. Mohon maaf kalau misalkan penjelasan saya dan materi yang masih ada yang kurang. Insya Allah untuk kedepannya akan saya coba lebih lengkapin lagi supaya informasi dan edukasinya juga bisa lebih kena ke teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.